Formasi pengubah awan Cirrus memancarkan cahaya keemasan di kehampaan. Dan rune misterius terus berkedip. Ratusan ribu orang di Hunting God Palace dapat melihat dengan mata telanjang satu demi satu energi terus mengalir menuju formasi. Tetapi pada saat ini, beberapa kultivator abadi secara aktif melepaskan kekuatan mereka dan bergegas menuju formasi. Bahkan ada beberapa prajurit. Mereka terbang langsung ke udara tanpa ragu-ragu. Dan dengan keras, ketika mereka bahkan bergegas ke formasi, mereka langsung meledak menjadi kabut darah, mengorbankan hidup mereka ke istana dewa berburu. Mereka tidak takut dan rela mengorbankan hidup mereka untuk istana dewa pemburu. Mungkin istana dewa pemburu telah menyelamatkan mereka dan memberi mereka kehidupan kedua. Jadi ketika istana dewa pemburu dalam krisis, mereka akan memberikan hidup mereka tanpa ragu-ragu. Ini perang berdarah, kejam, semuanya untuk bertahan hidup. Semua orang harus bertarung. Sesaat kemudian, Taiksu Senzi berkepala 9 memuntahkan sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, dan menghantam ratusan ribu orang di istana dewa berburu. Formasinya sepertinya langsung memusnahkan ratusan ribu pasukan di Hunting God Palace. Jika kamu ingin menghancurkan istana dewa pemburuku, kamu anjing liar dari dunia luar. Mata Zuchi juga meledak dengan amarah yang mengerikan. Apa yang dia lakukan saat ini bukan karena dia percaya pada permaisuri. Kata-kata permaisuri itulah yang membuatnya sadar bahwa meskipun dia telah melakukan banyak hal yang tampaknya tidak benar bagi kekuatan lain, ini adalah aturan dunia itu sendiri. Hanya ada begitu banyak sumber daya, dan persaingan dapat membuat dirinya lebih kuat. Hormati yang kuat. Bertahanlah yang terkuat. Rebut sumber daya untuk memperkuat diri sendiri. Ini adalah hukum dasar kelangsungan hidup. Zuchi tidak lebih dari itu. Setidaknya dia tidak cukup buruk untuk mengkhianati dunianya sendiri. Karakter seperti itu sebenarnya ada kebenaran di hatinya. Itu bukan kebetulan. Karena darahnya mengalir dari Yang Maha Tinggi. Orang yang menyelamatkan rakyat jelata dengan segala cara. Zuchi adalah sepotong roh dunia yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Dan dia juga harus memiliki kebenaran yang menakjubkan dari Yang Mulia. Di tulangnya, jejak tangan Zuchi berubah dengan cepat. Kecepatan susunan perubahan awan Cirrus semakin cepat dan semakin cepat. Dan 9 berkas cahaya datang bersiul tiba-tiba. Pada saat yang sama, Zuchi tiba-tiba melambaikan jubah lengannya. Dan formasi perubahan awan Cirrus yang dibungkus dengan energi yang kuat berubah menjadi sepotong cahaya keemasan dan menyelimuti semua orang. Gemuruh, 9 berkas cahaya bertabrakan dengan cahaya keemasannya. Dan suara mengerikan segera meletus. Energi yang kuat meletus dalam ketiadaan. Tetapi ini adalah ketiadaan. Dan tidak akan ada adegan fragmentasi ruang. Hanya saja kehampaan semakin terdistorsi. Jika mencapai batasnya, energi yang terakumulasi akan membentuk badai kehampaan. Tetapi momen ini bukanlah sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Saat 9 sinar cahaya bertabrakan dengan cahaya keemasan, setengah dari cahaya keemasan padam, dan 9 sinar yang hancur sekuat bambu, seolah kekuatan formasi pengubah awan masih sulit untuk dilawan. Kita harus menghentikannya, Zuchi berteriak lagi. Dan begitu kata-kata itu jatuh, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang, dengan tegas mengorbankan hidup mereka. Konfrontasi antar kekuatan semacam ini sebenarnya bergantung pada energi siapa yang lebih agung dan padat di antara kedua pihak. Energi sumber dan kekuatan abadi dari kerugian sesaat ini tidak terukur. Sinar cahaya yang memancar dari mulut Dewa Taiksu manapun dapat dengan mudah menghancurkan bintang dan menembus batas. Pada saat ini, Istana Dewa Pemburu dapat memblokir serangan 9 Dewa Taiksu pada saat yang sama, yang merupakan bukti sukses di posisi nomor 1 di antara kekuatan di alam Suanyin. Melihat cahaya keemasan yang masih bertarung, Xing Hui di belakang Dewa Taiksu, dan para pemimpin lain di atas Dewa Taiksu, mereka semua sedikit memfokuskan mata mereka dan mengerutkan kening. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Istana Dewa Pemburu dapat menahan pukulan yang menghancurkan. Tetapi tidak ada yang terburu-buru.
Karena bahkan jika semua energi dari Taiksu Senzi berkepala 9 abis, selama istana Dewa Pemburu bisa dimusnahkan, mereka tidak akan ragu. Namun, kemauan gigih yang ditunjukkan oleh istana Dewa Berburu berada di luar imajinasi Taiksu dan yang lainnya. Mereka tidak berpikir Taiksu dapat menanggungnya, dan mereka dapat bertahan begitu lama. 9 sinar tidak berniat berhenti. Mereka terus membombardir cahaya keemasan yang jatuh dari formasi perubahan awan cirrus. Begitu cahaya keemasan padam, sinar akan menembus ratusan ribu orang di istana Berburu. Ini adalah penghalang hidup mereka. Dan Zuchi bahkan lebih sadar bahwa serangan semacam itu akan menghabiskan banyak kekuatan untuk kedua belah pihak, dan tidak mungkin menggunakannya untuk kedua kalinya. Selama mereka bisa menahan serangan seperti itu, maka mereka akan bisa memasuki pertempuran sengit. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin, ratusan ribu pasukan di istana Dewa Berburu untuk melawan. Meski tragis, setidaknya dia bisa bertarung, bukannya dimusnahkan di bawah serangan yang begitu tak tertahankan. Suara gemuruh tidak ada habisnya, dan istana Dewa Perburuan juga banyak dikonsumsi. Banyak orang mengeluarkan senyuan ki dan memasukkannya ke mulut mereka. Tetapi meskipun demikian, mereka masih tidak bisa menolak. Pada saat yang sama, tidak dapat dibayangkan untuk dapat menahan serangan Dewa Taiksu berkepala 9, dan dapat bertahan selama puluhan napas. Tapi tampaknya Taiksu berkepala 9 masih lebih kuat. Cahaya keemasan dengan cepat runtuh dan menghilang. Dan menurut kecepatan ini, ia akan dikalahkan sepenuhnya dalam waktu tertentu. Zuchi menggertakkan giginya. Situasi saat ini sangat buruk. Sekali pertahanan formasi Cirrus Cloud Changing Sky dipatahkan, pasti akan menderita kerugian besar. Tapi saat ini dia tidak punya cara lain. Taiksu memang terlalu kuat. Karena Taiksu selalu relatif rendah, dia tidak menyangka Taiksu begitu kuat. Saya pikir permaisuri yang dihidupkan kembali akan menjadi lawan terkuat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Taiksu, yang tersembunyi di dunia nyata Suanyin, adalah lawan yang sangat tangguh. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga menakutkan. Kekuatan bertarung ditampilkan pada saat ini. Dunia nyata Suanyin tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat ditentang. Bahkan istana Dewa Pemburu hanya mati-matian melawan. Dahi Zuchi ditutupi dengan keringat dingin. Cahaya keemasan dengan cepat menghilang. Dan formasi pengubah awan cirrus telah mencapai batas perlawanannya. Cahaya keemasan menghilang. Dan 9 sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur akan menyapu ratusan ribu orang di istana Dewa Pemburu. Cahaya keemasan terakhir akan menghilang. Dan ratusan ribu orang di Dewa Pemburu istana juga menunjukkan ketakutan. Tapi saat ini, tidak ada tempat untuk mundur. Ini adalah satu-satunya penghalang yang bisa mereka lewati. Tapi jelas sudah sulit untuk dilawan. Semuanya, Zuchi minta maaf untuk semuanya. Pada saat ini, Zuchi mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekarang dia tidak melakukan apa-apa. Setiap orang telah mencoba yang terbaik untuk menyumbangkan kekuatan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, mereka bukan tandingan Taiksu berkepala 9. Energi yang dikandungnya lebih kaya dan lebih kuat pada saat yang sama. Alam Suanyin masih menggunakan taktik kerumunan. Tetapi Taiksu jelas jauh di depan dalam hal ini. Ia menggunakan teknologi untuk mengubah binatang buas dan mengubahnya menjadi monster yang kuat. Ada celah besar di antara keduanya. Sebelum konfrontasi, Zuchi tidak pernah merasa Taiksu bisa menjadi ancaman. Inilah mengapa orang bodoh tidak takut.